ketuhanan yang Maha Esa. Jadi simbol bintang ini ada di tengah-tengah perisai apa? Perisai apa namanya? Perisai Garuda Pancasila. Ya. Selanjutnya simbol yang kedua apa? Rantai. Siapa yang tahu bunyinya rantai? Apa bunyinya? Ini yang kemanusiaan yang adil dan beradab. Simbol rantai ada di bagian bawah Garuda Pancasila. Ada di sebelah mana? Sebelah kanan atau kiri? Ada di sebelah kiri. Ada di sebelah kiri. Tengah-tengah perisai Garuda Pancasila. Ya, jadi itu harus diingat. Di dalam perisai itu ada apa? Ya, ada simbol apa? Terus simbol yang ketiga apa? Pohon beringin. Bunyinya apa? Persatuan Indonesia. Pohon beringin berwarna apa? Hijau. Pohon beringin berwarna hijau. Pohon beringin adalah simbol ketiga. Iya. Dia berada di tengah-tengah perisai. Berada di sebelah mana? Di sebelah kiri atas. Ya. Jadi pohon apa namanya? Pohon beringin ada di sebelah kiri atas perisai Garuda Pancasila. Iya, jadi ingat, tidak boleh lagi lupa ya. Kemudian simbol yang keempat. Apa simbol yang keempat? Banteng. Siapa yang pernah melihat kepala banteng? Di mana pernah dilihat? Ini di gambar. Ada yang tahu bunyinya Garuda apa namanya kepala banteng? Apa bunyinya? Iya. Kepala banteng ini kuat ya. Kuat. Kokoh. Kepala banteng berada di tengah-tengah perisai Garuda Pancasila. Berada di sebelah mana? Berada di atas sebelah kanan. Kemudian simbol yang kelima. Apa simbol yang kelima? Tadi dilihat apa tidak? Lihat ke sebelah sini. Iya. Padi dan kapas. Apa bunyinya padi dan kapas? Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Padi dan kapas ada di sebelah mana? Ada di bawah, di sebelah kanan, di tengah-tengah. Apa namanya? Perisai Garuda Pancasila. Jadi sudah dilihat semua ya? Yang sebelah sini lihat. Yang ini? Iya, sama kita sudah melihat gambar Garuda Pancasila. Kita akan lanjutkan dengan membaca isi bacaan yang ada di buku. Mengenai apa? Arti dan makna
menghadapi segala sesuatu, menghadapi segala rintangan. Jadi kita harus berjuang dalam hidup kita. Tidak boleh takut, harus berjuang untuk melewatinya, harus mampu. Jadi kita harus mampu, ya. Kemudian apa isi simbol pertama? Simbol pertama itu apa tadi? Ulang apa tadi? Simbol pertama Pancasila. Iya, bunyinya ketuhanan yang Maha Esa. Siapa yang bisa membaca simbol pertama? Ya, Nurlandina. Ketuhanan yang Maha Esa. Iya, simbolnya bintang. Maknanya? Kerohanian. Iya. The Bluetooth device Kerohanian. is ready to pair. Kerohanian. Jadi bintang itu The Bluetooth adalah device is connected successfully. sebagai cahaya kerohanian dari Tuhan Yang Maha Esa terhadap semua manusia. Ya, jadi kita harus percaya bahwa Tuhan itu ada. Kalau tidak ada Tuhan, siapa yang menciptakan bumi? Jadi di dunia ini siapa yang menciptakan bumi? Tuhan. Pohon-pohonan itu siapa yang menciptakan? Allah. Kita ini juga siapa yang menciptakan? Kalian semua siapa yang menciptakan? Allah. Jadi kita harus percaya bahwa Tuhan itu ada. Iya. Terus siapa lagi kira-kira yang bisa? Simbol yang kedua. Apa simbol yang kedua? Siapa? Siapa yang bisa membaca simbol yang kedua? Hah? Siapa? Ya, Iqra. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Ya, kemanusiaan yang adil dan beradab. Apa simbolnya? Rantai. Rantai. Apa maknanya? Saling berkaitan. Iya, saling berkaitan. Jadi simbol yang kedua itu adalah rantai yang saling berkaitan. Jadi di antara manusia yang satu dan manusia yang lainnya harus berkaitan supaya bisa saling membantu. Kalau tidak ada teman tak, misalkan Alona tidak ada pensilnya, siapa yang membantu kalau tidak ada teman tak? Tidak ada tak?
pegang dulu ya. Udah? Jadi lambang negara bangsa Indonesia dan Pancasila merupakan dasar ideologi bangsa Indonesia. Lambang negara Indonesia adalah burung Garuda yang di dalamnya terdapat 5 lambang Pancasila beserta maknanya. Kelima simbol tersebut adalah bintang, rantai, pohon beringin, kepala banteng, padi, dan kapas. Dalam pelajaran PPKN, seringkali kita ditanyakan apa makna dan arti dari masing-masing lambang tersebut. Nah, apakah kamu sudah tahu? Yuk kita bahas satu persatu. Bintang. Lambang bintang emas dengan perisai berlatar belakang warna hitam dijadikan sebagai sila pertama dalam Pancasila yang berbunyi Ketuhanan Yang Maha Esa. Pada bintang berwarna kuning bersudut 5, bintang diartikan sebagai sebuah cahaya seperti Tuhan yang menjadi cahaya kerohanian bagi setiap manusia. Dikutip dari situs Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan atau Kemendikbud, bintang emas mengandung maksud bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang religius, di mana bangsa yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Contoh kegiatan yang bisa diterapkan sesuai sila pertama adalah 1. Percaya kepada Tuhan Yang Maha Esa. 2. Hormat menghormati. 3. Hidup rukun. 4. Bekerja sama antara pemeluk agama dan penganut kepercayaan yang berbeda-beda. 5. Tidak memaksa suatu agama atau kepercayaan kepada orang lain. Rantai. Lambang rantai berwarna kuning berlatar belakang warna merah dijadikan sebagai dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Pada lambang rantai disusun atas gelang-gelang kecil dengan jumlah 17 gelang dan saling menyambung, di mana itu menandakan hubungan manusia satu dengan yang lain dan saling membantu. Gelang yang berbentuk persegi menggambarkan pria, sementara gelang yang berbentuk lingkaran menggambarkan wanita. Contoh sila kedua Pancasila yang bisa diterapkan di lingkungan masyarakat adalah 1. Sikap saling mencintai sesama manusia. 2. Tenggang rasa. 3. Gemar menolong orang lain. 4. Tidak membeda-bedakan. Dan 5. Berbicara kepada orang lain dengan sopan santun. Pohon beringin. Pohon beringin melambangkan sebagai tempat berteduh dan berlindung. Pada Pancasila, pohon beringin dijadikan sebagai dasar sila ketiga yang berbunyi Persatuan Indonesia, di mana mencerminkan kesatuan dan kesatuan Indonesia. Pohon beringin merupakan sebuah pohon di Indonesia yang memiliki akar tunjang. Sebuah akar tunggal panjang yang menunjang pohon yang besar ini dengan tumbuh sangat dalam ke dalam tanah. Pohon beringin memiliki banyak akar yang menggelantung dari ranting-rantingnya. Contoh sila ketiga Pancasila dalam lingkungan masyarakat adalah 1. Rela berkorban. 2. Cinta tanah air. 3. Mencintai produk lokal. 4. Bergaul dengan teman tanpa membedakan suku, ras, dan adat istiadat. 5. Ikut menjaga keamanan lingkungan. Kepala banteng. Lambang kepala banteng dijadikan sebagai dasar pada sila keempat Pancasila yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah, kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan. Banteng merupakan binatang yang suka berkumpul. Sama seperti manusia dalam pengambilan keputusan harus dilakukan secara musyawarah. Salah satunya dengan berkumpul dan diskusi. Contoh sila keempat Pancasila dalam lingkungan masyarakat adalah
1. Mengutamakan keputusan yang diambil secara musyawarah. 2. Tidak memaksa kehendak orang lain. 3. Melaksanakan musyawarah mufakat. 4. Menghormati dan menjunjung tinggi hasil musyawarah. Padi dan kapas. Padi dan kapas dimaknai sebagai salah satu kebutuhan rakyat Indonesia tanpa melihat status dan kedudukannya. Padi dan kapas mencerminkan pangan dan sandang. Ini menandakan tidak adanya kesenjangan antara satu dengan yang lain. Pada Pancasila, padi dan kapas dijadikan sebagai dasar kelima berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Contoh sila kelima Pancasila dalam lingkungan masyarakat adalah 1. Sikap adil kepada sesama. 2. Menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban. 3. Menghormati hak-hak orang lain. Dan 4. Ikut serta dalam kegiatan gotong royong. Sampai di sini dulu ya videonya. Jangan lupa. Ya, jadi tadi sudah melihat video ya? Iya. Kira-kira ketika melihat video siapa yang bisa menceritakan apa isi video itu? Ya, Ainun silakan. Simbol bintang merupakan sila pertama yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Artinya sebagai cahaya kerohanian dari Tuhan yang Maha Esa untuk semua manusia. Contohnya percaya kepada Tuhan yang Maha Esa. Iya. Sebagai ulang lagi ya. Simbol pertama itu adalah bintang yang berbunyi apa? Yang berbunyi apa? Ketuhanan yang
tak bernaung. Contohnya apa tadi Aksanur? Contohnya apa tadi? Bergaul dengan teman tanpa memilih ras. Jadi kita itu kalau ada teman kita tidak boleh memilih-milih. Ya kayak nggak usah ini tidak usah. Yang itu tidak baik. Itu namanya memilih. Jadi tidak boleh. Jadi sama siapa saja. Kita ini kan tinggal di mana? Di Takalar. Kalau ada teman dari kampung lain, ya diterima. Itu namanya berteman. Tidak boleh memilih teman. Baik itu dari luar daerah, dari kampung lain, dari suku lain. Itu harus berteman semua. Jadi tidak boleh memilih teman. Sama dengan contohnya kalau ada teman mau dipilih jadi ketua kelas, ibu tidak usah itu. Karena dia begini, karena dia tidak baik ibu, dia tidak sopan ibu. Jadi tidak boleh memilih teman ya. Jadi siapa saja yang itu harus ditemani, harus jadi teman siapapun, mau berkulit putih, mau berkulit hitam, mau rambutnya keriting, mau rambutnya lurus, mau botak, tidak boleh memilih. Jadi harus berteman semua. Kira-kira siapa lagi? Simbol yang keempat. Iya, Nur Amina, silakan. Iya. Simbol yang keempat adalah apa? Kepala banteng. Kepala banteng itu kenapa? Banteng itu kenapa? Dua. Tanduknya panjang, besar. Jadi kita itu sebagai warga negara Indonesia harus kuat. Tidak boleh kalah sama negara lain. Ya, jadi kita harus kuat. Kuat dalam memilih sesuatu. Contohnya apa tadi Nur Amina? Iya, tidak memaksakan kehendak orang lain. Bunyinya apa sila keempat? Iya, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Jadi kita itu tidak boleh memaksa kehendak orang lain. Kalau misalkan ada makanan yang pinjam ini, minta kan juga makanan tak, minta juga jambunya. Tidak boleh dipaksa. Ya, jadi tidak boleh dipaksa, langsung saja diambil punyanya temannya. Jadi tidak boleh dipaksa. Kalau misalkan ayo main, tidak boleh saling memaksa ya. Jadi nanti temannya yang nurut. Jadi tidak boleh memaksa setiap teman atau siapapun ya. Terus simbol yang kelima, siapa kira-kira yang bisa menceritakan? Simbol yang kelima adalah apa? Padi dan padi itu berwarna apa? Kuning. Kapas itu berwarna apa? Putih. Jadi padi dan kapas adalah sandang dan pangan, kebutuhan pokok orang Indonesia. Padi itu adalah pangannya orang Indonesia, bahan dasar pokoknya warga negara Indonesia. Padi diolah menjadi beras, beras diolah menjadi nasi, nasi itu diolah sampai bisa dimakan atau dinikmati. Kalau tidak ada nasi, banyak orang lapar, kurus nih badannya. Ya, iya, mati lagi, ada meninggal, bukan mati, meninggal. Kalau kapas berwarna apa? Putih. Seputih salju. Siapa yang sering melihat? Ya, iya salju. Padi dan kapas. Kalau tidak ada baju, kenapa tadi kita jadi tidak berpakaian?
Bluetooth device is really too pale.